Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nova Stemeng dengan NIM 2205040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum manusia dalam BW. Dalam konteks hukum, BW mungkin merujuk pada Burgerlijk Wetboek, yang dalam bahasa Belanda berarti Kitab Undang-Undang Sipil. Jika ingin mengetahui tentang pengakuan subjek hukum manusia dalam konteks hukum secara umum, berikut penjelasannya. Dalam sistem hukum yang didasarkan pada prinsip hukum Romawi atau sistem hukum sipil, manusia dianggap sebagai subjek hukum. Pengakuan subjek hukum manusia berarti bahwa individu memiliki hak dan kewajiban hukum yang diakui oleh undang-undang. Pengakuan subjek hukum manusia melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, setiap individu dianggap memiliki kapasitas hukum atau kemampuan untuk memiliki hak-hak dan kewajiban hukum. Kapasitas hukum ini secara umum diberikan kepada setiap orang dewasa yang tidak menderita cacat mental atau kekurangan yang signifikan. Kedua, pengakuan subjek hukum manusia mencakup perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Ini berarti bahwa individu memiliki hak-hak fundamental yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang seperti hak atas kehidupan, kebebasan pribadi, hak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan sebagainya. Selain itu, pengakuan subjek hukum manusia juga mencakup hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, perjanjian, kepemilikan, properti, pernikahan, dan sebagainya. Individu memiliki hak untuk membuat kontrak, memiliki dan mentransfer properti, mendirikan bisnis, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lainnya. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi undang-undang yang berlaku dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Pengakuan subjek hukum manusia juga mencakup tanggung jawab hukum individu terhadap tindakan mereka. Jika seseorang melanggar hukum, mereka dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum seperti sanksi pidana atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Penting untuk dicatat bahwa pengakuan subjek hukum manusia dapat bervariasi di negara-negara yang berbeda, tergantung pada sistem hukum yang dianut dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa asas yang mengatur perkawinan. Berikut adalah beberapa asas perkawinan yang umum ditemukan dalam berbagai undang-undang perkawinan di berbagai negara. Yang pertama yaitu asas kesetaraan. Asas ini menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesetaraan antara suami dan istri. Yang pertama yaitu asas kesetaraan. Asas ini menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesetaraan antara suami dan istri. Artinya, dalam perkawinan, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama serta memiliki posisi yang setara di dalam hubungan tersebut. Kedua, yaitu kesetiaan atau asas kesetiaan. Asas ini mengharuskan suami dan istri untuk setia satu sama lain. Mereka diharapkan memelihara hubungan yang setia, menghormati kesetiaan, dan tidak melakukan perselingkuhan atau perilaku yang melanggar kesetiaan dalam perkawinan. Ketiga, yaitu asas kekeluargaan. Asas ini menekankan pentingnya kekeluargaan dalam perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai ikatan keluarga yang kuat, di mana suami, istri, dan anak-anak membentuk suatu keluarga yang harmonis. Asas ini mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dari suami, istri, dan anak-anak dalam kehidupan keluarga. Keempat, yaitu asas kebebasan. Asas ini mengakui bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua pihak yang akan menikah. Tidak boleh ada paksaan, tekanan, atau penipuan yang memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuan yang jujur dan bebas. Kelima, yaitu asas keadilan. Asas ini menekankan perlunya keadilan dalam perkawinan, baik dalam hal-hal hak dan kewajiban antara suami dan istri, maupun dalam hal pembagian harta bersama dan tanggung jawab keuangan. Keenam, yaitu asas kebersamaan. Asas ini mengandung makna bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam mengambil keputusan dan memimpin kehidupan keluarga. Mereka diharapkan untuk saling berkonsultasi dan bekerja sama dalam mengelola dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga seperti pendidikan anak, keuangan,
dan keputusan penting lainnya. Ketujuh yaitu asas kesejahteraan anak. Asas ini menekankan pentingnya kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas dalam perkawinan. Suami dan istri diharapkan untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak-anak mereka. Asas-asas ini membentuk landasan hukum yang mengatur perkawinan dan memberikan panduan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab suami dan istri dalam hubungan perkawinan. Namun, perlu juga dicatat bahwa asas-asas ini dapat bervariasi di setiap negara dan dapat ditemukan dalam undang-undang perkawinan yang berbeda. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari keduanya, dari BW dan hukum tentang perkawinan. Jika ada kesalahan kata maupun bahasa, mohon dimaafkan. Terima kasih.